kayak salju. padahal padahal abu bukan salju.
Hadirin dimohon berdiri. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Gubernur Sulawesi Tengah beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Bupati Donggala beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Donggala. Hadirin serta undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini Rabu 4 Oktober 2023 kita dapat berkumpul bersama pada acara peresmian dan penanaman perdana kawasan pangan Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini marilah kita dengarkan laporan Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati Wakil Presiden RI Bapak Kiai Ma'ruf Amin, Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Bapak Dr. Andes Abdul Halim Iskandar,
MPD beserta jajarannya, Menteri Pertanian beserta jajarannya, para gubernur dan bupati wali kota sempat hadir pada hari ini, rekan-rekan unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala, para penjabat pemerintah, stakeholder dan mitra kerja, rekan-rekan media hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara peresmian kawasan pangan Nusantara KPN yang di Desa Talaga, Kecamatan Damplas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yang terkenal dengan negeri 1000 megalit dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Wakil Presiden Bapak Kiai Ma'ruf Amin beserta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta jajarannya di lokasi peresmian kawasan pangan Nusantara yang berada di Desa Talaga, Kecamatan Damplas, Kabupaten Donggala. Semoga acara ini membawa banyak berkah dan manfaat di tengah-tengah kritik terhadap food estate, sehingga kawasan pangan nasional Indonesia Sulawesi Tengah akan hadir sebagai benteng dan garda terdepan untuk mensukseskan kedaulatan pangan di Indonesia. Bapak Wakil Presiden RI dan seluruh undangan yang saya hormati, peresmian kawasan pangan Nusantara di Desa Talaga hari ini merupakan momentum strategis untuk pengembangan potensi sektor pertanian sebagai ciri masyarakat Sulawesi Tengah yang agraris. Sebagai gambaran singkat kepada Bapak Wakil Presiden, kami laporkan bahwa proses penyiapan lahan untuk kawasan pangan Nusantara di Sulawesi Tengah telah dimulai sejak tahun 2022 dengan penetapan luas kawasan 1.123 hektar dan luas lahan efektif untuk ditanami 880 hektar yang terletak di 3 desa, yaitu Desa Talaga, Desa Sabang, dan Desa Kambayang. Ketiga terletak di Kecamatan Damplas, Kabupaten Donggala. Kawasan pangan Nusantara ini diproyeksikan dapat memberi nilai tambah bagi Sulawesi Tengah yang berkedudukan sebagai daerah penyangga IKN di Kalimantan Timur. Oleh karenanya, harapan kami semoga keberadaan kawasan pangan Nusantara mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pihak agar dapat didayagunakan secara maksimal untuk kemaslahatan masyarakat Sulawesi Tengah. Kami juga memohon kepada pemerintah pusat untuk terus memberikan dukungan penganggaran pendamping kepada pemerintah daerah dalam rangka percepatan penyediaan sarana prasarana, pertanian dan redistribusi serta sertifikasi lahan kepada masyarakat. Selain kawasan pangan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, juga direncanakan pembangunan kawasan industri perikanan halal yang berada di Kabupaten Banggai Laut seluas 50 hektar. Selanjutnya, dalam rangka mendukung konektivitas pada kawasan pangan Nusantara ini, kami juga mengusulkan kepada pemerintah pusat beberapa dukungan infrastruktur, di antara adalah rencana pembangunan jalan bypass Tambu Kasimbar dan pembangunan pelabuhan di Tambu dan Kasimbar yang bertujuan untuk mendukung konektivitas dan penghubung antara kawasan timur Indonesia menuju ibu kota Nusantara, serta dapat memicu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional dan di kawasan timur Indonesia. Bapak Wakil Presiden dan RI, seluruh undangan yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Perlu diketahui bahwa kami mendapatkan dari kawasan pangan nasional ditetapkan waktu itu 5 daerah, kami mendapatkan 15.000. Ini baru 1.000 Pak, kami harus siapkan terus ada 14.000 lagi. Itu di beberapa kabupaten ke depan. Insya Allah kami benar-benar menjadi penyangga daripada IKN. Sehingga kami betul-betul, karena memang dari zaman dahulu kala Pak, dari zaman Belanda, Kabupaten Donggala itu penyangga untuk Kalimantan, memberikan sapi untuk Kalimantan, memberikan kambing untuk Kalimantan, memberikan ayam dan telur untuk Kalimantan. Jadi Kalimantan itu hidup dari kami. Apalagi sekarang batu kerikil juga dari kami dalam pembangunan IKN. Oleh sebab itu kami nanti mengharapkan bersama Muspida bagaimana kita artinya terjadi pertemuan tapi mempunyai dampak untuk rakyat Sulawesi Tengah ke depan. Inilah kira-kira Pak Dandre, Pak
Kajati, Pak Bupati, dan seluruh stakeholder yang ada untuk sama-sama kita bagaimana membangun Sulawesi Tengah. Terus terang Pak, kami Sulawesi Tengah ini negeri terlambat dari Papua. Bapak bisa pikirkan, jenderal saja tidak punya Pak. Ada satu jenderal saja Agusto, orang Mori Pak. Jadi Panglima Kalimantan Barat tadinya, sekarang sudah mau hampir pensiun Pak. Sudah tidak ada kami punya jenderal. Polisi apalagi Pak, kami cuma hanya punya kombes, namanya apa itu? Helmi di Makassar. Yang lain tidak ada. Jadi memang kami tidak punya apa-apa, oleh sebab itu harus kami kejar. Kami harus pendidikan, kami harus, apalagi sekarang memang ada hal yang saya sampaikan pada Presiden. Pak, di mana di Sulawesi Indonesia ini ada namanya megalit yang punya 3.000 tahun sebelum Masehi, 3.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Hanya di Sulawesi Tengah Pak. Oh, saya bisa naik apa ke sana? Naik helikopter kalau Bapak mau. Tapi karena dia sibuk, dia bilang nantilah kapan kita pergi lihat itu. Saya bilang itu saya kagumi. Oleh sebab itu harus ada ilmuwan yang datang periksa. Ada 10 ilmuwan mengatakan itu 3.000 sampai 5.000 tahun masih. Jadi kira-kira pada saat itu peradaban orang Sulawesi Tengah sudah maju. Kenapa jadi bodoh kembali? Nah, kira-kira ini. Oleh sebab itu saya angkat untuk memberikan motivasi kepada orang Sulawesi Tengah. Bahwa kita punya peradaban sudah maju. Kenapa kita harus kembali menjadi terkebelakang? Orang Papua Pak, banyak betul jenderal polisi Pak. Banyak jenderal tentara, tapi kami tidak. Daerah ini daerah dikuasai oleh TNI dulu. Semua ini. Kalau orang kesini ya sungguh betul. Kalau penjabat, alhamdulillah kalau selamat itu. Terima kasih. Sekarang sudah tidak ada. Inilah Indonesia di zaman. Insya Allah kami bisa membangun seperti Bapak Jokowi dan Pak Maruf Amin membangun Indonesia, sekian ribu jalan, sekian ribu irigasi, sekian ribu kereta api yang begitu hebat. Jadi saya katakan terus terang yang membangun Indonesia hanya 2 presiden, Soeharto dan Jokowi. Ya kita harus jujur Pak. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Saya harus berani. Pak Jokowi bilang, kau berani. Jangan takut, saya lawan WTO. Berani, apalagi kau. Jadi kalau ada SK Bapak saya tidak ikut, ya harus berani. Kalau tidak betul. Ya begitu dia bilang. Makanya saya juga harus berani seperti dia. Kira-kira Pak Maruf. Kalau Pak Maruf kan penuh dengan bijaksana. Karena beliau punya. Saya kira-kira tidak jauh dengan Pak Maruf. Saya 73 Pak. Jadi pemilu 55 saya sudah ikut kampanye jalan kaki dengan Bapak saya. Jadi kira-kira seperti itu. Oleh sebab itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Maruf Amin dan berserta Pak Menteri yang telah mendatangi sampai daerah terpencil yang daerahnya TI Bapak bisa datang. Berarti itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan kepada Bapak. Moga-moga daerah ini bisa rakyatnya bisa 400 dari 800 hektar yang bisa ditanam itu 400 hektar yang untuk rakyat dibagikan. Jadi Bapak bisa bagikan sertifikat tanah dan kemudian menanam kira-kira memulai penanaman. Karena kami menunggu siapa menanam, menunggu ini sekarang Bapak Maruf Amin datang sehingga kita gampang lagi datang ke Pak Marpes untuk karena memang dia tentukan dia pertahankan ini tadinya. Dia yang anak buah dia yang datang melihat daerah ini. Itulah kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita saksikan penyerahan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia berupa 122 alat pertanian, bibit jagung sebanyak 30 ton, dan pupuk organik 2,6 ton. Secara simbolis akan diberikan kepada 5 orang perwakilan. Mohon kepada para penerima untuk dipersilahkan naik ke atas panggung. Yang pertama, kelompok tani Tunas Muda 3, Desa Sioyong, Kecamatan Dampelas, Ketua Kelompok Tani Bapak Satar Rahman. Yang berikut, kelompok tani Sumber Tani 2, Desa Sabang, Kecamatan Dampelas,
Ketua Kelompok Tani Bapak Mahmud. Selanjutnya Kelompok Tani Sumber Mulyo, Desa Malonas, Kecamatan Dampelas, Ketua Kelompok Tani Bapak Mulyono. Berikutnya Kelompok Tani Aliran Rezeki, Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Ketua Kelompok Tani Bapak Yusuf. Dan yang terakhir Kelompok Tani Tinalu 1, Desa Balintumas, Kecamatan Sirenja, Ketua Kelompok Tani Bapak Mas'un. Dan berikutnya 100 sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional secara simbolis akan diberikan kepada 5 orang perwakilan masyarakat. Dan kepada penerima sertifikat tanah kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Yang pertama Bapak Jusri. Selanjutnya Bapak Muhammad Ahli. Berikut Bapak Sudarman yang diwakili oleh Ibu Nia Daniati. Berikut Ibu Cici Zulfia. Dan yang terakhir Bapak Sujud Sahwi. Dan mohon berkenan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur Sulawesi Tengah untuk dapat menyerahkan alat pertanian dan sertifikat. Dan tentunya bantuan yang akan diberikan ini secara simbolis yaitu ankle hand tractor. Yang dimana posisi traktornya ada berada di bagian belakang Bapak Ibu. Sekali lagi jumlahnya sebanyak 122. Dan juga bantuan bibit jagung sebanyak 30 ton. Tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Serta ada pupuk organik sebanyak 2,6 ton. Yang bisa Bapak Ibu lihat saat ini ada contoh di atas panggung utama kita. Dan setelah penyerahan untuk ankle hand tractor, dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat tanah. Baik, saat ini Bapak Ibu Anda menyaksikan penyerahan sertifikat tanah. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu dari Badan Pertanahan Nasional. Secara simbolis. Sekali lagi secara simbolis sudah diberikan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ada 5 orang perwakilan dari masyarakat yang menerima. Mudah-mudahan itu bisa menjadi manfaat untuk masyarakat. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang meriah. Dan setelah ini kita lanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin berkenan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan juga Gubernur Sulawesi Tengah untuk berada di tengah untuk kita abadikan dalam sesi foto bersama. Baik, silakan lihat ke kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Masih dari rekan-rekan media. Sekali lagi terakhir. 3, 2, 1. Terima kasih. Kami ucapkan kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Gubernur Sulawesi Tengah dan juga para penerima kami mohon untuk dapat kembali ke tempat duduk. Dan selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pernyataan peresmian Kawasan Pangan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Gubernur Sulawesi Tengah dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
Bupati Donggala dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Donggala, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada peresmian penanaman perdana kawasan pangan Nusantara di Desa Talaga, Kecamatan Damplas, Kabupaten Donggala. Tadi telah kita saksikan bersama pemberian bantuan alat-alat pertanian agar petani lebih mudah melakukan usaha tani mereka. Selain itu telah dilakukan penyerahan 100 sertifikat bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional kepada masyarakat sehingga diharapkan memberikan rasa aman atas kepemilikan tanahnya. Hadirin sekalian, pemerintah meluncurkan program ketahanan pangan nasional yang memberi dukungan terhadap pasokan rantai makanan bagi negara, masyarakat, hingga perseorangan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan ini secara berkelanjutan. Berkat kinerja Bapak Ibu semua, Provinsi Sulawesi Tengah didukung pemerintah pusat mampu membangkitkan kembali sektor pertanian pasca musibah gempa bumi dan tsunami tahun 2018. Capaian Indeks Ketahanan dan Kerawanan Pangan 2023 untuk wilayah ini berhasil meraih skor 5 atau kategori tahan. Meningkatnya produksi pertanian juga memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani. Antara lain ditunjukkan dari nilai tukar petani Provinsi Sulawesi Tengah yang meningkat dari Januari ke Agustus 2023. Namun perlu menjadi perhatian pada sektor produksi padi di mana penurunan luas panen dan produktivitas menyebabkan produksi padi ikut turun. Hal ini harus segera diatasi. Ini Pak Gubernur yang padinya. Hadirin yang saya hormati, proses pembangunan ibu kota negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur terus berjalan. Pemindahan ibu kota ini akan mendorong konsentrasi dan penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi sehingga perlu pemenuhan kebutuhan pangannya. Oleh karena itu saya menyambut baik penetapan Sulawesi Tengah sebagai kawasan pangan Nusantara. Dengan luas sekitar 1.000 hektar untuk pertama kali di Kecamatan Damplas, Kabupaten Donggala ini. Sebuah kawasan pangan terpadu yang diharapkan dapat menjadi penyangga pangan IKN, sekaligus memberikan dukungan utamanya dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan tetap menjaga kebutuhan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Sementara itu, beberapa permasalahan pangan dan pertanian yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain alih fungsi lahan pertanian produktif ke lahan non-pertanian. Ini di mana-mana terjadi, yang tidak diimbangi dengan pengembangan lahan pertanian baru yang potensial. Degradasi hutan pada daerah aliran Sungai Hulu, serta kurangnya penyediaan irigasi pada daerah baru. Hadirnya kawasan pangan Nusantara mesti mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penguatan sentra produksi pangan serta kapasitas dan kapabilitas sektor pangan,
mendekatkan akses modal, meningkatkan daya saing, produk lokal dan kelembagaan, tanpa meninggalkan semangat untuk menjaga kelestarian ekologinya. Untuk itu, guna mendukung pembangunan kawasan pangan Nusantara, saya minta dilakukan kerjasama dan sinergitas multi pihak, khususnya untuk mendukung suplai pangan di Ibu Kota Nusantara, IKN. Terkait tata ruang dan wilayah, harus tetap memenuhi kaidah-kaidah lingkungan dan hukum, serta kesesuaian tata ruang wilayah, baik Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Donggala. Perlunya membangun infrastruktur guna mendukung distribusi pangan ke IKN, seperti jalan dan jembatan dari daerah penghasil pangan ke pelabuhan, maupun infrastruktur transportasi lautnya. Ini supaya disiapkan. Saya menaruh harapan agar pembangunan dan pengelolaan kawasan pangan Nusantara melibatkan masyarakat setempat melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau korporasi petani, serta tetap mengedepankan keluhuran nilai-nilai dan kearifan lokal. Hadirin sekalian, dalam kesempatan ini saya mengapresiasi semua pihak yang telah berkolaborasi mendukung terwujudnya kawasan pangan Nusantara. Pada Pak Gubernur, saya selamat, semangatnya tidak pernah luntur, ya, terus menyala. Setelah ini kita akan melakukan penanaman pohon durian. Ini diharapkan durian ini menjadi komoditi ekspor, karena katanya orang Cina itu sangat suka durian. Jadi nanti kita menjadi pengekspor durian ke Cina yang terbesar. Ya. Selain itu, kebutuhan dalam negeri, durian juga memiliki potensi. Selain kebutuhan untuk dalam negeri, durian juga memiliki potensi untuk diekspor, terutama ke Cina. Ini katanya waktu Presiden bertemu dengan Presiden Tiongkok itu cerita bahwa Tiongkok itu mengekspor durian dari Malaysia dan dari Thailand. Pak Jokowi bilang kalau begitu tanam durian saja di Indonesia, kita punya lahan banyak. Rupanya itu dilaksanakan dan tempatnya yang dipilih adalah di Sulawesi Tengah. Ya. Tadi Pak Gubernur bilang kalau 5% saja, 10% saja dari penduduk Cina makan durian, dari Sulawesi Tengah kewalahan untuk mensuplainya. Saya berharap ini merupakan potensi ekspor kita ke Cina atau ke negara-negara lain. Hadirin sekalian, akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kawasan pangan Nusantara di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, saya nyatakan diresmikan. Semoga hal ini menjadi bagian dari langkah Indonesia menjadi negara yang subur dan makmur, kemahrifah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum saya menutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Saya niru Pak Menteri Desa itu. Jalan-jalan ke tanah Damplas. Jangan lupa singgah di dermaga Talaga. Kawasan pangan Nusantara tempatnya di Damplas.
Kambayang, Sabang, dan Talaga itu desanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya acara pada siang hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua PWNU Sulawesi Tengah, Bapak Lukman S. Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, izinkan saya untuk memohon kepada seluruh hadirin untuk bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya pada hari ini memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tajal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kathir wa ya sahiba kulli farid wa ya ma'mana kulli khaif yassir alaina kulla asir fataisirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian acara peresmian dan penanaman perdana kawasan pangan Nusantara telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta rombongan terbatas berkenan melaksanakan penanaman pohon durian.
jam lebih Pak dari Palu ke sini. Itu harapan tersebut tidak hanya Cawapres kami juga. Kembali ditegaskan Pak, sebenarnya Sulawesi Tengah ini apa yang diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi? Payung mana payung? Di payung umum itu. Payung. Payung nang beri. Iki stand tekan si enek jan. Jadi menurut saya memang sekarang ini hubungan Palu ke sini ini kan masih sangat terbatas. Dan kita harus menggunakan helikopter. Karena itu saya yakin bahwa ke depan daerah ini akan berkembang menjadi pusat kawasan pangan nasional kita. Ya, dan kita siapkan untuk masa yang akan datang. Karena itu pemerintah mendukung. Yang kedua, ini kan memang berseberangan dengan IKN. Karena ya, mereka melakukan perbuatan pada dekat selalu. Kedua IKN yang diperkirakan nanti itu akan berkembang, akan membutuhkan suplai pangan. Itu yang paling dekat adalah saya kira itu ya. Jadi kita antisipasi kemungkinan antisipasi perkembangan IKN dan itu bisa dijawab. Yang Cawapres ini dan Cawapres mungkin ini masih terkait pangan, tapi soal stunting Pak, prevalensinya kan masih tinggi ya. Nah, di periode terakhir pemerintahan Pak Jokowi dan Cawapres itu upaya percepatan yang dilakukan. Lalu hari Jumat kan nanti ada rakornas Pak soal stunting, mungkin ada yang perlu dikoreksi. Sudah memperkirakan bahwa sisa
akses perlindungan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi, dan seperti fenomena gunung es, bagaimana respon Pak Wapres terkait hal ini, lalu langkah pemerintah perlindungan anak Pak agar tidak ada lagi kasus penggunaan diskon warga mau kemana? Jalurnya ada tuh. Mohon tetap tertib ya. Jangan nanti diserang sini, diserbu bapaknya. Kacau nanti. Kemarin waktu presiden datang aku ditemenin Mbak Mei. Oh iya ya, Melani ya, Melani iya ya, benar. Acara presiden di mana tadi pagi? Di Universitas Tadulako, kampus gitu. Apa itu? Yang itu yang dibawahi. Ini punya cadangan. Kayak gini bedanya. Mbak Meta nginep apa pagi tadi? Dari kemarin kita datang udah Oh nginep sini ya. nginap di rumahnya Bidan. Iya, Bidan. Astaga. Udah gak ada penginapan. Iya, mau nih nggak? Mau makan aja. Mau makan aja ditutup. Tempat makan banyak buat pasokan ke atas. Pasokan di mana?
Baik, dan saat ini Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan untuk menyapa masyarakat Kabupaten Donggala. Silakan untuk masyarakat Kabupaten Donggala yang ingin bertemu langsung dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Mohon untuk tetap tertib, tetap disiplin Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya yang akan didampingi juga oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Cek, cek. Cek, cek, cek. Dari wartawan tadi ini kan? Yang oh di sini di sini.
sambutan loh. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Kayak pengen nyamperin, minta foto kok boleh Pak? Paling nggak bisa banget aku. Izin, boleh Om?
bakar rambut.